Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Tovan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kali ini saya akan memberikan sedikit pengertian tentang perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama adalah hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis juga dijadikan sumber hukum setelah Al-Quran. Berarti di sini kedudukannya hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Alangkah baiknya jika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah berurutan. Yang pertama adalah sumber Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ke ijma'. Jika belum ada titik terang, kita mempertimbangkan melalui istihsan atau ijtihad. Kemudian berikutnya sunnah. Sunnah secara bahasa berarti asyirah al-muntaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah. Sunnah juga disebut sebagai perintah dari Nabi Muhammad SAW yang bersifat tidak wajib. Maksudnya, jika kita mengikuti atau mencontoh Nabi Muhammad SAW, entah itu perkataan, perbuatan, akhlak, dan perjalanan hidup beliau, kita akan mendapatkan pahala, dan itu tidak wajib. Kemudian perbedaan antara hadis dan sunnah. Hadis adalah segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun ucapan dan dikerjakan sekali saja oleh beliau. Sedangkan sunnah adalah sesuatu yang diucapkan atau dikerjakan secara terus-menerus oleh Nabi Muhammad SAW, yang bukan bersifat wajib untuk kita. Ada lagi nih teman-teman, hadis adalah sumber hukum, sedangkan sunnah adalah sebuah perintah dari Nabi Muhammad SAW yang bersifat tidak wajib. Yang ketiga adalah khobar. Khobar secara bahasa berarti an-naba, yang berarti kabar atau berita. Khobar ini lebih umum daripada hadis. Ada pula yang berpendapat khobar adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada selain beliau. Khobar yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW ini yang dinamakan sebagai hadis. Sedangkan perilaku, sifat, tradisi-tradisi atau kebiasaan beliau ini yang dinamakan sebagai sunnah.
Misalnya Nabi Muhammad SAW makan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang terakhir adalah atsar. Atsar secara bahasa berarti baqiyatu asyai'i, yang berarti sisa sesuatu atau jejak. Atsar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Jadi info-info atau berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang dari masa dahulu hingga sampai sekarang, itu yang dinamakan sebagai atsar. Apa sih perbedaan khobar dan atsar? Yang pertama adalah khobar. Khobar disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang ke para sahabat mengenai perkataan dan perbuatan. Atsar disandarkan kepada para sahabat mengenai perkataan dan perbuatan. Jadi begini, hadis adalah perkataan atau sumber hukum dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah adalah kebiasaan atau tradisi Nabi Muhammad SAW, entah itu perkataan, perbuatan, sifat. Kemudian khobar. Khobar ini sering dinisbatkan ke Nabi Muhammad SAW, entah itu perkataan dan perbuatan, meskipun kadang juga dinisbatkan ke para sahabat atau tabi'in. Kemudian atsar. Atsar ini sering disandarkan ke para sahabat atau tabi'in mengenai perkataan dan perbuatan. Dari keempatnya, baik itu hadis, sunnah, khobar, dan atsar, perlu kita ketahui dan perlu kita perdalam untuk menambah pengetahuan kita. Baik hadis, sunnah yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW perlu kita jadikan sebagai teladan, perlu kita contoh, dan perlu kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita selamat dunia dan akhirat. Hidup kita, perkataan kita, perilaku kita yang sudah dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW agar hidup kita bahagia, damai, tentram, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangannya dan kesalahannya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.